Untuk engkau yang sore hari ini engkau datang dengan pergumulan di dalam keluargamu, baik itu roh, di jiwa ataupun di tubuh. Atau kau datang dengan sebuah beban berat, kau ada khawatir, ketakutan akan masa depan. Saya berbicara untuk semua dari yang paling tua sampai yang paling muda. Ada sebuah ketakutan, ada sebuah kekhawatiran di dalam hatimu. Mungkin malam-malammu seringkali engkau berkata, Tuhan bagaimana besok hari depan? Tuhan bagaimana hidupku kok gini-gini aja ya Tuhan? Tuhan kau sudah berjanji memberikan breakthrough, tapi kok belum aku rasakan ya Tuhan? Kok belum aku alami ya Tuhan? Atau engkau sedang datang sore hari ini dengan pengharapan terakhirmu, engkau hanya bilang, aku mau datang ke gereja, aku mau ketemu Tuhan, aku mau dapatkan jawaban di dalam Tuhan. Kalau kau datang dengan pergumulan itu, kalau kau datang hari ini dengan hati yang seperti itu, kabar baiknya adalah Dia Bapa yang baik dan Dia melihat, Dia mendengar setiap pergumulanmu. Yang perlu kita lakukan hanyalah satu, saudara. Seperti Yabes, seorang muda di Alkitab yang tertulis, ibunya mengutuknya dengan memberikan sebuah nama sorrow maker. Penyebab penderitaan, penyebab duka, penyebab sengsara, pembuat kesakitan. Dia tahu itu adalah sebuah kutukan, dia tahu setiap kali orang memanggil namanya Yabes, Yabes, dia adalah pembuat kesakitan, dia adalah pembuat sengsara. Mungkin hari itu Yabes penuh dilema, di satu sisi dia adalah orang yang terhormat, lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya, tertulis di dalam 1 Tawarik 4 ayat yang ke-9. Tapi di satu sisi ibu kandungnya sendiri bahkan mengutuknya. Destininya, nasibnya, masa depannya bisa saja terjadi menjadi pembuat kesakitan, penyebab sengsara. Tapi hari itu Yabes memilih merendahkan hatinya. Yabes memilih untuk datang kepada Tuhan Allah yang sanggup mengubahkan nasibnya, yang sanggup mengubahkan hidupnya. Bolehkah sore hari ini saya ajak saudara, apapun pergumulanmu, mari datang sembah Tuhan, nyanyikan lagu ini dan berkata, Tuhan ini doa, ini permohonanku Tuhan. Aku berseru kepada Allah yang hidup. Aku berseru kepada Allah yang sanggup mengubahkan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau berkati aku berlimpah-limpah. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Hingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita masuk dalam firman Tuhan, kita buka sama-sama di dalam 1 Tawarik 4 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Saudara, firman Tuhan ini sejujurnya adalah sebuah rema yang saya dapatkan waktu saya sedang berdoa dalam masa pergantian tahun dari 2024 ke 2025. Saya sejujurnya tidak sedang menyiapkan waktu khusus berdoa, tapi hari itu tiba-tiba di dalam kamar saya lihat gitar papa saya yang udah lama gak dimainkan. Saya ambil gitar papa saya mulai sembah Tuhan, saya nyanyi 1-2 lagu, dan tiba-tiba saya rasakan hadirat Tuhan begitu kuat di kamar saya. Saya mulai putuskan untuk serius, saya dengarkan Tuhan mau bicara apa, Tuhan mau kasih apa buat saya. Dan tiba-tiba Tuhan munculkan dengan kuat di dalam hati, di dalam roh saya, 1 Tawarik 4 ayat 9 dan yang ke-10. Sampai saya itu catat di sebuah kertas doa Yabes ini, saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, saya kasih tulis itu, Yabes saya ganti dengan aku berseru kepada Allah Israel. Saya tulis itu di sebuah kertas, saya pajang di sebuah figura di cermin di kamar saya. Ini adalah sebuah iman, ini adalah sebuah berkat yang Tuhan berikan buat saya di pergantian tahun 2024 ke 2025. Tapi sejujurnya saudara, saya belum paham betul di saat itu makna dalamnya atau apa sih yang sungguh-sungguh Tuhan itu mau sampaikan buat saya. Sampai di satu titik
mungkin di awal tahun ini, saya lupa tepatnya bulan apa, tapi masih di awal tahun ini, saya itu sedang iseng buka grup family besar. Jadi kami punya grup family besar. Saat itu saya iseng-iseng aja lihat, karena di situ banyak video keponakan-keponakan saya, banyak update tentang keluarga saya buka, saya lihat satu persatu. Dan saya mendapati beberapa video keponakan saya yang perempuan namanya Adeline. Kalau saudara sudah pernah dengar, Bapak Gembala juga sering cerita tentang Adeline ini. Saya itu lihat betapa dia adalah seorang anak yang dari kepribadiannya itu membawa sukacita, membawa kehangatan. Saya melihat backgroundnya betapa anak ini dari semenjak mungkin dia di dalam kandungan mamahnya aja sudah begitu dicintai dan diinginkan. Saya lihat dia tumbuh menjadi anak yang tidak ada rasa tertolak, dia menjadi sangat percaya diri untuk ketemu orang, untuk ngobrol sama orang lain, dia enggak takut untuk ketemu orang baru, betapa cerianya. Dan saya lihat anak ini sejujurnya itu menyembuhkan sisi saya juga, tapi di satu sisi saya juga tiba-tiba di detik itu merasakan seperti ini saudara. Ya Tuhan, saya itu batin, kalau bahasanya itu saya membatin, ini hanya sekedar membatin, bukan berdoa, hanya batin. Ya Tuhan, ada ya anak-anak tuh yang semenjak dalam kandungan ibunya saja sudah begitu diingini, begitu dicintai, orang tuanya selama tumbuh kembang anak ini masa golden age, kalau orang bilang itu dengan parenting yang luar biasa, sudah tidak ada parenting model VOC. Tahu saudara parenting model VOC? Mungkin yang Gen Z, Gen milenial agak relate ya. Parenting VOC itu parenting penjajahan saudara, di mana orang tua sukanya kalau enggak ngancem, nyubit, mukul dan sebagainya. Nah di zaman sekarang anak-anak ini generasi milenial, generasi sebelumnya itu sudah belajar parenting. Dan hasilnya adalah salah satunya Adele ini saudara. Dia jadi anak yang begitu luar biasa, cerdas. Jova juga keponakan saya yang satunya betul-betul luar biasa. Saya merasakan mereka ini, saya melihat kok enggak ada trauma-trauma, rasa tertolak, malu atau kayak gimana ya. Dan saya itu batin Tuhan. Bu, seandainya Grace itu juga dilahirkan tuh kayak gitu. Saya tuh hanya batin sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, seandainya ya Grace itu juga dilahirkan di kondisinya itu seperti itu. Saya tidak perlu harus, saya tuh ngomong sama Tuhan, itu kan membuat saya enggak perlu harus berhadapan dengan rasa tertolak, saya tidak perlu mengurusi rasa tertolak saya, rasa tidak diinginkan, saya tidak perlu mengurusi trauma ini itu babi bu yang harus saya hadapi, yang harus saya lawan. Saya ngomong gitu, saya batin seperti itu sama Tuhan. Dan di detik itu juga, di titik itu juga, saya rasa kuat Tuhan itu bilang di dalam hati saya seperti ini. Bukankah aku ini Allah yang menyertaimu semenjak kamu di dalam kandungan ibumu? Bukankah aku ini ayahmu, aku ini bapamu yang melindungi engkau semenjak engkau di dalam kandungan ibumu? Ibu kandungmu coba bunuh engkau, tapi aku ayahmu, aku bapamu yang melindungi engkau. Dan Tuhan mulai bukakan saya untuk pelajari Yabes, seorang tokoh di Alkitab yang mungkin ditulisnya sangat singkat hanya di 2 pasal. Tapi kalau saudara perhatikan di dalam 1 Tawarik 4, ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga sampai seterusnya itu hanya dituliskan silsilah, nama demi nama. Anak ini adalah dari bapaknya ini. Semua hanya nama demi nama. Tapi begitu bagian Yabes ditulis sebuah doa, sebuah kisah hidupnya. Kita mau sama-sama lihat di dalam 1 Tawarik 4 ayat yang ke-9 terlebih dahulu, saya akan bacakan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Waktu saya pelajari, saya renungkan firman Tuhan, ternyata di terjemahan bahasa lain, di terjemahan bahasa Inggrisnya, tidak hanya sekedar dia adalah
kesakitan. Nama Yabes itu bukan sekedar artinya kesakitan. Tapi tertulis dia adalah sorrow maker. Arti nama Yabes adalah sorrow maker. Jadi saudara bisa bayangkan ada seorang anak, ibu kandungnya sendiri itu mengutuk dia dengan memberi nama sorrow maker. Pembuat duka cita, penyebab kesakitan, penyebab sengsara, penyebab kesedihan. Lalu saya mulai membayangkan saudara, ini kalau di zaman sekarang ya, Yabes ini, Bapak Yabes ini hidup di zaman sekarang. Saudara bisa bayangkan enggak, di sekolahnya waktu Bapak Yabes sekolah ini, mungkin saat itu dia masih muda ya, si Yabes ini, bagaimana dia harus menghadapi bulian atau perundungan saudara. Di sekolah setiap kali orang sebut namanya, si pembawa kesakitan, si penyebab sengsara. Kira-kira Yabes punya banyak teman atau enggak? Punya banyak teman atau enggak saudara? Tidak. Kenapa? Karena namanya. Kalau saudara pernah dulu masa sekolah, selalu ada julukan-julukan buat teman-teman kelas kita yang sifatnya agak unik, agak aneh. Seperti salah satu contoh, ada yang diberi nama si Lola atau loading lama. Itu sungguh terjadi, itu ada. Karena dia anaknya agak slow, agak lemot, akhirnya diberi julukan si Lola. Padahal itu bukan nama aslinya. Tapi Yabes ini adalah seorang pemuda yang bahkan dari kecil sekelilingnya, keluarganya, ibunya sendiri, kemanapun dia pergi dipanggil si pembuat kesakitan, si penyebab kesakitan, si penyebab sengsara. Itu adalah kisah hidup Yabes. Di satu sisi kita bisa sama-sama lihat di ayat yang ke-9. Betul, Yabes itu lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ada satu terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan Yabes is the man of honor. Seorang pria yang terhormat. Dia bukan sembarang orang. Satu sisi dia adalah pria yang terhormat, tapi di satu sisi setiap kali orang panggil namanya, si pembuat kesakitan, si pembuat sengsara, si penyebab duka cita, si pembawa kesedihan. Kalau saya bisa rekapkan atau simpulkan, ada sebuah dilema, ada sebuah ketidakutuhan di dalam hidup Yabes. Satu sisi dia pria yang terhormat, bukan sembarang orang. Tapi di satu sisi dia tahu ibu kandungnya sendiri mengutuk dia dengan memberikan nama itu. Dan kita lihat di ayat yang ke-10, inilah yang mengubahkan hidup Yabes. Ini adalah titik balik di mana kehidupan Yabes seperti tema kita pada hari ini adalah God the game changer. Sebuah frasa kiasan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengubahkan hidup seseorang. Tuhan yang mengubahkan permainan, Tuhan yang mengubahkan hidup seseorang. Yabes tahu dirinya dikutuk dengan diberikan nama itu. Tetapi Yabes memilih untuk tidak marah. Yabes memilih untuk tidak kecewa. Yabes memilih untuk tidak sakit hati. Tapi justru apa yang dia lakukan saudara, kita bisa sama-sama lihat di ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel. Waktu saya renungkan, saya baca firman Tuhan ini berulang kali. Ini memang sepertinya terdengarnya sangat sepele atau hal yang sering kita dengar. Tapi justru di balik kesederhanaan ada sebuah kekayaan, ada sebuah hikmat, ada sebuah pengertian yang sangat luar biasa. Yabes berseru kepada Allah Israel. Dia tidak sekedar berdoa, dia tidak sekedar memohon, bahkan dia tidak seperti ini, ya Tuhan kalau Tuhan bisa ubahkan hidupku, ubahkanlah, tapi kalau enggak ya udahlah ya. Enggak. Yabes tidak melakukan hal itu. Yabes berseru kepada Allah Israel. Boleh saudara sama-sama katakan berseru. Dengan lebih kuat lagi katakan berseru. Berseru. Yabes berseru kepada Allah Israel. Berseru itu seperti apa sih saudara?
Berseru itu adalah deep calls unto deep. Kedalaman memanggil kedalaman. Samudra raya berpanggilan dengan deru air terjun Tuhan. Yabes merendahkan hatinya sedemikian rupa. Yabes masuk ke dalam kedalaman dengan Tuhan dan dia berseru kepada Tuhan. Kalau saudara renungkan, saudara sama-sama coba imajinasikan kehidupan Yabes. Dia adalah pria terhormat. Saya yakin dia punya kekayaan yang cukup. Dia punya jabatan yang cukup, dia punya semua mungkin untuk membuktikan dirinya. Dia bisa saja gini, oke ibuku ngomong aku anak kesakitan tapi aku punya uang, aku punya jabatan, aku punya semuanya, aku bisa buktikan diriku. Yabes bisa saja melakukan hal itu, tetapi dia tidak ambil langkah itu. Yang Yabes lakukan adalah dia merendahkan hatinya, dia taruh kepercayaan, dia taruh hidupnya, dia taruh masa depannya, dia taruh seluruhnya. Dia tahu kekayaan tidak akan pernah bisa mengubah nasibnya. Saya pernah dengar koko saya, Ko Victor itu cerita, dia ketemu banyak orang kaya yang kuaya, bukan kaya ya saudara, kuaya. Tapi hidupnya penuh tekanan, hidupnya stres. Dari situ saya bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata uang tidak selalu menjamin kebahagiaan. Dan Yabes tahu hal itu. Gak ada hal yang lain, gak ada pribadi lain yang bisa ubahkan nasibnya. Hanya Tuhan, maka dia berseru kepada Allah Israel. Dari kerendahan hatinya, dia berseru. Apa yang Yabes minta saudara? Ada 4 hal. Dan doa ini waktu sejujurnya saya pertama kali dengar, saya sungguh-sungguh membaca Alkitab secara pribadi, saya belum paham sekali, saya tuh berpikir gini, Yabes ini kok pede banget ya, percaya diri banget ya. Dia minta itu sama Tuhan, doa ini 4 hal ini kok dia tuh pede banget ya. Tapi saya baru tahu sekarang, saya baru dibukakan bahwa ternyata itu adalah dari kerendahan hatinya justru. Di mana Yabes dah taruh semuanya dalam Tuhan. Dia taruh kepercayaannya, dia tidak lagi mengandalkan jabatannya, dia tidak lagi mengandalkan kekayaannya, dia tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri. Tapi dia sungguh-sungguh taruh. Dia tahu hanya Tuhan yang bisa mengubahkan nasibnya. 4 hal yang Yabes minta. Yang pertama, kiranya Engkau Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Yabes memohon berkat Tuhan. Saudara, dengan kasih Tuhan saya mau berkata, berkat Tuhan itu tidak sesempit bicara tentang kekayaan. Kita seringkali terlalu cepat menyimpulkan bahwa orang yang diberkati Tuhan itu sama dengan orang kaya. Tidak saudara. Berkat Tuhan tidak sesempit itu, Tuhan kita tidak sesempit itu. Berkat Tuhan adalah kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan kebaikan Tuhan. Sekali lagi dengan keras katakan kebaikan Tuhan. Berkat Tuhan adalah goodness of God. Berkat Tuhan adalah kasih karunia. Berkat Tuhan adalah perkenanan, baik rohani maupun material, yang pada akhirnya mengarah kepada pertumbuhan dan sukacita. Amin. Amin saudara. Berkat Tuhan itu tidak akan membinasakan kita, tidak akan menghancurkan kita. Berkat yang dari Tuhan itu akan membuat kita bertumbuh, akan membuat kita sukacita. Itu adalah berkat Tuhan. Dan itu yang Yabes minta di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, dia meminta Tuhan perluas daerahku Tuhan. Ini bukan bicara tentang Yabes mau menjajah, mau teritorinya lebih besar untuk dia lebih kaya, dia lebih berkuasa. Tidak. Dia meminta kepada Tuhan, Tuhan perluas daerahku. Supaya apa? Dia bisa jadi berkat. Amin.
Supaya hidupnya tidak hanya untuk dirinya sendiri. Tapi dia masuk ke dalam panggilan, dalam kehendak Tuhan, dia menghidupi kehendak Tuhan dalam hidupnya dan menjadi berkat. Semakin luas teritorinya, semakin luas daerahnya, maka dia bisa berdampak semakin besar. Itu yang Yabes minta di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, dia meminta kiranya tanganmu menyertai aku. Saya sangat suka sekali kata-kata menyertai. Yabes memohon penyertaan tangan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, ada banyak hal yang bisa dipalsukan. Kerendahan hati bisa dipalsukan, betul? Kebaikan bisa dipalsukan. Mungkin orang kelihatannya di depan humble, nunduk-nunduk, kalau jalan gitu ya, tinggi-tinggi bahasanya. Tapi di dalam hatinya belum tentu dia rendah hati. Ada orang yang bisa kasih ini, kasih itu, sepertinya kelihatannya baik. Tapi bisa dipalsukan, ternyata di dalam hatinya memberi untuk mendapatkan sesuatu. Itu bisa dipalsukan. Apa saudara? Banyak hal bisa dipalsukan. Tetapi ada satu yang tidak bisa dipalsukan. Yaitu adalah penyertaan Tuhan dalam hidup seseorang. Amin. Saya lihat kedua orang tua saya, perjalanan mereka dari muda saat papa mama saya sekali waktu cerita perjalanan mereka sampai detik ini bagaimana Tuhan membawa satu dari Cirebon, satu dari Tegal, nyasarnya ke Temanggung. Saya melihat perjalanan hidup mereka dan yang saya bisa ambil adalah penyertaan Tuhan. Itu tidak bisa dipalsukan saudara. 1.000, 2.000 orang menentang, mengata-ngatai, memaki, apalah itu saudara bisa sebut. Tapi penyertaan Tuhan membuat mereka berdiri tegak sampai hari ini. Amin. Penyertaan Tuhan tidak bisa dipalsukan saudara. Penyertaan Tuhan itu berbeda dengan usaha-usaha manusia. Banyak orang mengejar jabatan baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Banyak orang mengejar status supaya terhormat, terpandang untuk membuktikan dirinya dengan usahanya. Tapi penyertaan Tuhan tidak ada kaitannya dengan usaha kita sebagai manusia. Amin. Penyertaan Tuhan itu di dalamnya ada apa sih saudara? Yang pertama ada anugerah. Sama-sama katakan anugerah. Sekali lagi dengan keras katakan anugerah. Ada anugerah, grace. Di mana di saat kita justru paling tidak layak, Tuhan berikan anugerahnya untuk melayakkan kita. Di dalam pernyataan Tuhan ada apa? Ada kasih karunia, ada mercy, ada belas kasihan Tuhan untuk hidup kita. Ada karunia Tuhan untuk hidup kita. Dan yang ketiga ada perkenanan, ada favor. Seperti Esther yang menerima uluran tongkat perkenanan raja. Dia bisa mengubahkan nasib sebuah bangsa. Itu adalah penyertaan Tuhan saudara. Saudara, untuk Tuhan mengubahkan hidup seseorang, mengubahkan destiny, mengubahkan nasib seseorang. Buat saya percaya itu semudah membalikan telapak tangan. Itu Tuhan kita, seberkuasa itu Tuhan kita. Dan di sini Yabes mengerti itu dan itu yang dia minta di hadapan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir adalah dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dia tahu ibunya mengutuk dia dengan memberi nama penyebab kesakitan. Bisa saja kesakitan itu kapan saja datang di hidupnya saudara. Tapi di sini Yabes tahu siapa yang bisa melindungi hidupnya. Yabes memohon perlindungan dari Tuhan. Karena apa saudara? Perlindungan yang sempurna dan sejati bagi roh, jiwa, tubuh kita hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Amin saudara. Ini yang Yabes minta. Saya bisa bayangkan mungkin di masa itu Yabes punya cukup uang
untuk hire pasukan, untuk hire tentara, untuk hire penjaga-penjaga untuk mengawal kemanapun dia pergi. Memastikan dia aman, memastikan dia tidak terkena kesakitan, memastikan dia tidak terkena malapetaka. Tapi Yabes tidak lakukan itu. Tapi Yabes memilih membenarkan lututnya, memperbaiki lututnya untuk berdoa, untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita bisa sama-sama lihat di bagian yang terakhir ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama dari kata dan Allah mengabulkan. Oke saudara, 1, 2, 3. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Di sini di bahasa Indonesianya hanya menggunakan kata Allah. Tapi saya pelajari di dalam satu versi bahasa Inggris dari Tree of Life Version. Kata Allah itu menggunakan kata Adonai. Menggunakan kata Adonai. Waktu saya pelajari, saya renungkan, Tuhan kenapa engkau mempresent dirimu, mempresentasikan dirimu sebagai Adonai yang mengabulkan permintaan Yabes. Dan Tuhan mulai memberikan saya pengertian, Tuhan memberikan saya hikmat seperti ini saudara. Yabes yang terlebih dulu menempatkan Tuhan sebagai master, sebagai tuannya. Yabes yang terlebih dahulu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan dia memberi tempat itu kepada Tuhan. Maka Tuhan Adonai sebagai master, sebagai tuannya mengabulkan permohonan hambanya. Mengabulkan permohonan Yabes. Saudara mau permohonanmu dikabulkan Tuhan? Mau saudara? Maka jadikan Tuhan, tempatkan Tuhan sebagai Adonai di dalam hidup kita. Bukan lagi kita yang pegang di kursi pengemudi. Bukan lagi kita yang bilang aku mau hidupku gini Tuhan, aku mau gini Tuhan, aku maunya ini Tuhan. Saya belajar bahwa begitu saya menyerah, memberikan kemudi itu kepada Tuhan, Tuhan itu yang mengatur jalan hidup saya, saudara. Jadi saya bisa dengan yakin berkata, serahkan kemudi itu kepada Tuhan. Engkau gak akan pernah kecewa. Engkau gak akan pernah rugi, saudara. Di dalam Alkitab memang tidak tertulis Tuhan memberikan nama baru kepada Yabes. Tidak tertulis bahwa Tuhan mengubah namanya menjadi siapa? Misal si pembawa sukacita, keceriaan, tidak saudara. Tetap namanya Yabes. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Dari 2 pasal ini saja di dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Doanya, permohonannya di hadapan Tuhan bisa memberkati generasi demi generasi. Bahkan sampai di zaman kita sekarang, kita masih relate, kita masih bisa sangat memahami, kita masih bisa membaca doa Yabes. Permohonan seorang manusia di hadapan Tuhan yang Tuhan kabulkan. Itu bagaimana Tuhan mengubah destiny, Tuhan mengubah hidup seseorang. Dari si pembawa kesakitan, Tuhan ubahkan permohonan doanya bisa memberkati ribuan generasi demi generasi. Dan di sini saya tadi siang sempat merenungkan, Tuhan kan sebenarnya bisa aja ya engkau ubah nama Yabes biar lebih epic gitu, biar lebih keren. Diubah aja Tuhan. Kan seringkali manusia maunya yang gitu, yang fantastis, yang wow gitu baru, wah ini dari Tuhan. Kenapa Tuhan kau enggak ubah namanya aja? Gampang loh Tuhan sebenarnya, Tuhan kasih nama baru. Selipinlah Tuhan satu ayat setelah 9, 10, terus 11 gitu. Tuhan ubah nama Yabes. Tapi Tuhan berikan pengertian buat saya saudara. Ini luar biasa Tuhan tuh ngomong seperti ini. Tuhan kasih pengertian buat saya ya. Secara pribadi. Aku izinkan namanya tidak berubah. Supaya kemuliaanku yang nyata, yang besar di dalam hidup Yabes.
bukan usaha manusia, bukan orang melihat manusianya, tetapi kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup Yabes. Itu yang Tuhan mau buat dalam hidup Yabes. Jadi saudara, saya mau berkata dari atas mezbah Tuhan di tempat ini. Kalau saudara kebetulan sama dengan saya, pernah mau diaborsi, lahir mungkin tidak diinginkan. Mungkin orang tua saudara pernah bilang, kowe iki kebobolan, harusnya papa mama itu enggak merencanakan kamu ada. Atau mungkin saudara pernah mendengar orang tuamu berkata, nyesel ya aku tuh ngelahir kayak kamu, jangan kamu tuh kok anak kok gini banget loh. Saya mau bilang hari ini, enggak apa-apa saudara, itu baik. Karena apa? Kita punya Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang bisa mengubahkan hidup manusia semudah membalikkan telapak tangan. Amin. Jadi jangan kecewa, jangan marah, jangan pahit. Tapi bilang, Tuhan, semua yang terjadi di dalam hidupku, semua yang kau izinkan, kelahiranku, perjalananku, semua prosesku, itu baik. Tuhan baik, Tuhan Bapa yang baik. Amin saudara, kita sama-sama minta di hadapan Tuhan. Engkau yang tahu, kau punya masa lalu seperti itu. Hari ini berseru di hadapan Tuhan. Tuhan, ubahkan Tuhan jalan hidupku. Ubahkan Tuhan destiniku. Ubahkan Tuhan keadaanku. Kiarana syakarana rabarana sakarana rabarana shedede. Daerahku. Kiarana. Biarkan roh Tuhan bekerja lebih lagi. Tuhan, Roh Kudus, kami mempersilakan Engkau. Kami membuka hati kami untuk Engkau malam ini. Jamah setiap kami. Tidak ada satu pun yang terlewatkan. Tidak ada satu pun yang terlewatkan Tuhan. Roh Kudus, Engkau sanggup membongkar. Engkau bekerja seluas-luas, sehebat, sedalam. Dibongkar, dibersihkan. Karena kami tahu hari-hari ini kami melihat sesuatu yang ilahi Tuhan sedang kerjakan. Dan Tuhan sedang turunkan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu itu Tuhan. Aku tahu dan pasti Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Buat setiap orang yang berseru kepadamu Tuhan. Mari Roh Kudus kerjakan lagi. Sekali God the game changer. Saudara bagus sekali, Tuhan itu adalah yang mengubah hidup kita. Tuhan sang pengubah permainan, Tuhan sang pengubah keadaan kita, mengubah hidup kita. Saudara, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Tapi saudara, ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, jadi ini judul saudara, ini bicara tentang Tuhan itu dapat mendatangkan perubahan yang transformatif dalam kehidupan kita. Jadi artinya Tuhan bisa membalikan keadaan, mengubah tiba-tiba menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, saya waktu menyiapkan firman Tuhan ini saudara, tiba-tiba saya lagi berdoa saudara, Tuhan itu berkata, nak, kenapa ya katanya. Tuhan itu kasih di hati pemimpin kita Pak Petrus, kita sedang memasuki masa golden era. Tapi ada banyak, Tuhan berkata, jemaat yang belum mengalami dan belum percaya. Saudara, golden era bukan slogan, bukan sekedar kata-kata, bukan harapan palsu. Bukan, Tuhan berkata. Jadi saya ingat sekali waktu Vincent menikah itu. Tiba-tiba seorang temannya membuat suatu apa itu Vin. Itu dibuka sebuah gerbang saudara. Dan saya melihat itu Tuhan suruh balik ke belakang. Saya berasa banget saudara. Di roh saya, ini waktu engkau masuk, menapaki. Ya kita mungkin baru menapaki, baru ada di depan gerbang golden eranya saudara. Mungkin ada yang sudah masuk,
Mungkin ada yang masih ya lagi jalan menuju. Tapi nah setiap orang golden eranya beda-beda saudara. Yang seperti Vincent khotbahkan. Bukan golden era itu bicara wah diberkati melimpah. Bisa seperti itu saudara. Tapi golden era bisa bicara seperti yang tadi Grace katakan. Dari engkau hidup kesakitan, penderitaan yang terus saudara merasa kecewa, marah. Tiba-tiba bam, Tuhan berkata lepaskan itu semua, rela mengampuni. Detik engkau bisa mengampuni plus rela saudara. Ada sesuatu di roh engkau merdeka saudara, dilepaskan. Orang kepahitan, kesakitan itu terbelenggu saudara. Tapi seperti ada belenggu rantai yang dihancurkan Tuhan, bam saudara. Itu golden era saudara. Karena itu Tuhan berkata banyak orang yang belum bisa menangkap hati Tuhan. Kalau kita nggak bisa menangkap hati Tuhan, maka hidup kita itu seperti biasa, monoton, rutinitas. Hidup kita ya berjalan semuanya biasa-biasa, tradisional dari waktu ke waktu, nggak ada perubahan, nggak ada apa-apanya, nggak ada yang berbeda saudara. Detik saya saudara duduk dengan Tuhan menyampaikan firman ini, saya berdoa saudara, Tuhan hidup saya nggak mau biasa-biasa aja. Saya nggak mau Tuhan, kekristenan saya biasa-biasa. Saya punya mimpi, banyak mimpi saudara. Saya berdoa saudara harus punya mimpi, batu impian, punya mimpi saudara. Seperti waktu Yakub tidur, tiba-tiba dia pakai alas tidur, nah itu batu impiannya Yakub. Hari itu Yakub bermimpi dan dia melihat, dia naik dan dia melihat tangga ke surga. Saya berdoa setiap kita punya mimpi saudara. Nah tapi sekali lagi, Tuhan itu berkata ada banyak yang belum menangkap hati Tuhan. Dan ini yang membuat kata Tuhan berkata sangat-sangat menyesakkan hati Tuhan. Karena ada begitu banyak yang Tuhan mau percayakan dalam hidup kita. Percayalah saudara, ada begitu banyak yang Tuhan masih mau. Tuhan sediakan, Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tapi ada banyak yang belum mengerti, belum menangkap hati Tuhan. Dan belum melihat ini. Nah, kita mau belajar tentang kehidupan seorang Yusuf, saudara. Kalau saya lihat hidup Yusuf ini, saudara. Yusuf itu, saya lihat hidupnya, dia sudah dapat mimpi yang luar biasa. Bayangkan ini mimpi yang besar, mimpi yang Yusuf jadi orang yang luar biasa, orang besar sampai apa? Semua saudaranya, ayah ibunya aja tunduk katanya dalam mimpinya, menyembah Yusuf. Berarti Yusuf jadi orang yang hebat, orang yang besar saudara. Tetapi pada kenyataannya kalau kita baca di Alkitab saudara. Yusuf sedang menuju arah yang berlawanan dari apa yang Tuhan janjikan. Seringkali hidup kita kan begitu saudara. Kita sudah dinubuatkan, kita sudah dikasih tahu. Bahkan Tuhan kasih tahu, kamu hidupmu bakal begini. Mungkin engkau dinubuatkan menjadi bisnismen yang terkenal. Engkau akan menjadi pengusaha yang kaya raya. Atau dinubuatkan apapun saudara. Tapi kenyataannya seringkali berlawanan arah dari apa yang dijanjikan Tuhan. Seringkali kita mengalami seperti itu. Nah, begitu juga Yusuf. Kalau kita baca ceritanya, hidupnya penuh dengan liku-liku. Menurut saya sepertinya kok Tuhan mainin dia ya saudara. Benar, seperti Tuhan bikin sebuah permainan saudara. Ini seperti drama menurut saya. Bayangkan si Yusuf ini begitu ya, dia dibenci sama saudara-saudaranya, dibuang sumur ya saudara, diangkat, dibanting lagi, diangkat, dibanting lagi lebih keras lagi. Dan sampai akhirnya dia diangkat tinggi saudara, itu Yusuf. Tapi kan mana tahu dalam perjalanannya waktu, dibanting dan habis-habisan itu. Mungkin Yusuf enggak juga mengira sampai dia diangkat menjadi, menurut saya sih ya, dia tuh jadi raja saudara. Yang berkuasa saat itu secara de factonya saudara, secara de jure si Firaun. Tapi luar biasa. Kejadian 42 ayat 21 berkata begini. Mereka, maksudnya saudara-saudaranya, berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah
kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita. Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan itu menimpa kita. Sesak hatinya. Jadi ceritanya begini saudara, kalau saudara baca, ini ketika Yusuf muda jadi Raja Mesir muda. Yusuf jadi raja muda di Mesir, saudara. Kemudian saudara-saudaranya datang karena kelaparan. Jadi saudara-saudara datang mau beli gandum, saudara. Saudara-saudara mencari gandum, ketemulah dengan Yusuf. Tapi mereka nggak tahu kalau itu Yusuf yang mungkin dengan dandanan Mesir ya. Kepalanya dengan berambut dan semua model kayak gitu, saudara. Tapi hari itu tiba-tiba kok mereka bisa ingat tentang Yusuf, saudara. Saudara-saudaranya ingat waktu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering itu. Dan bagaimana mereka itu jual kepada orang Ismail. Nah, rupanya waktu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur itu, saya percaya saudara, hari itu Yusuf masih muda belia ya. Yusuf nangis, Yusuf menjerit. Dia berkata, "Kak, tolong Kak. Tolong jangan bunuh saya Kak." Saya percaya saudara, dia minta diberi belas kasihan, minta belas kasihan sama kakak-kakaknya. Tapi kakak-kakaknya marah dan berkata, "Tidak, jual saja." Dia dijual. Nah, kemudian saya baca di Alkitab, saya buka di Mazmur 105, ya, saya baca sebuah buku, ada sebuah terjemahan lain yang menulis tentang Yusuf di Mazmur 105 ayat 18. Ya, kalau dalam terjemahan biasa mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Lehernya masuk ke dalam besi. Ternyata Yusuf itu dipasung loh saudara. Yusuf dibelenggu kakinya dengan dirantai saudara. Kemudian lehernya masuk ke dalam besi, berarti dipasung saudara. Mengerikan sekali saudara. Nah, Mazmur 105, 18 terjemahan lain mengatakan begini saudara. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Dia dibelenggu dengan rantai besi dan jiwanya masuk ke dalam besi. Waktu saya baca ini kaget saudara. Ternyata Yusuf muda belia ini saudara. Dia mengalami penderitaan trauma yang sebegitu hebat menurut saya. Penderitaan trauma yang hebat yang gak terduga, kehancuran sampai itu masuk ke dalam jiwanya. Jadi seperti Yabes tadi. Saya waktu baca dengerin Grace Yabes juga tadi pagi saudara. Alkitab berkata ibunya waktu melahirkan Yabes melahirkannya dengan kesakitan. Saya pikir ya waktu saya baca dulu. Oh ya seperti wanita umumnya kalau melahirkan. Sakitnya luar biasa ya saudara ya. Luar biasa sakitnya. Sampai ada seorang ibu kalau melahirkan saking sakitnya katanya di rumah sakit jerit sampai jerit seluruh ruangan kamar terdengar semua. Wah saudara ada yang begitu ya. Tapi ternyata bukan sakit itu. Ibunya ada satu makanya sorrow maker namanya. Satu kepahitan, satu kecewa, kemarahan di dalam, sakit hati di sini. Saudara, Tuhan berkata di akhir zaman ini roh kesakitan menyerang anak-anak Tuhan. Benci, marah, kecewa, mau balas dendam saudara. Kesakitan saudara. Roh kesakitan mengerikan sekali saudara. Nah bayangkan saudara sampai dikatakan jiwanya masuk ke dalam besi itu saudara. Jadi dia bukan hanya dirantai aja menurut saya dengan besi kemudian dalam perbudakannya dia ya dalam penjara ya bukan sekedar itu. Tapi jiwanya ini saudara masuk ke dalam besi berarti betapa sakitnya dia. Seorang anak muda loh, muda belia sudah mengalami seperti itu saudara. Nah dalam hidupnya menjalani saudara di penjara sampai seperti itu saudara. Ujian proses dalam hidup kita, didikan Tuhan. Seringkali saudara membuat kita pahit, marah sama Tuhan. Marah dengan lingkungan kita, marah dengan keadaan kita, marah dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi saya mau berkata saudara, belajar dari Yusuf.
Meskipun Yusuf mengalami itu, Alkitab menulis ayat 19. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Jadi Yusuf itu luar biasa. Yang tadi Grace kata ada hidupnya, ada perkenanan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Dia bisa bertahan. Dia bisa sampai kalau saudara baca di Alkitab, dia dipercaya orang tahanan, bayangin. Kuncinya di mana saudara? Mengendalikan hatinya dulu. Saya mau berkata sekali lagi saudara. Coba ada enggak orang yang bisa menghandle sesak hati? Ada enggak? Mudah enggak menghandle sesak hati itu gampang enggak sih saudara? Gak gampang saudara. Menghandle kesakitan, kepahitan kita enggak mudah saudara. Menghandle emosi kita, enggak gampang saudara. Kita kan maunya marah. Kita itu ya manusia saudara. Kalau diperlakukan tidak adil aja, marahnya. Tidak dihargai, egonya langsung mencuat saudara. Itu manusia saudara. Tapi kalau kita baca kisah Yusuf, saudara baca, tidak ada satu ayat, saudara baca-baca di Alkitab tuh ya. Kalau satu kisah nggak bisa di misalnya Yusuf kejadian ya. Ada juga di ayat yang di lain kan saudara, di perjanjian baru contohnya. Bisa juga keluar di perjanjian baru saudara. Nggak ada satu ayat yang mengatakan bahwa Yusuf itu kepahitan dan sakit hati sama saudara-saudaranya. Nggak ada tuh saudara. Maka sakit hatilah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan ia mau membalas dendam. Nggak ada saudara. Artinya apa? Yusuf orang yang tahu, slide-nya ganti. Yusuf orang yang tahu bagaimana dia menghandle, menguasai, mengendalikan perasaannya. Mengendalikan luka hatinya, mengendalikan kecewanya. Mengendalikan semua kepahitannya, semua perasaannya. Oh ini gak gampang saudara. Saya waktu dapat firman ini saya berkata Tuhan ini gak mudah Tuhan. Kalau bukan Tuhan gak mudah. Orang Kristen yang tidak tahu bagaimana menguasai perasaannya, tidak bisa menguasai emosinya, pikiran dan luka hatinya, semua perasaan kecewanya, kemarahannya, maka kalau saudara gak sampai bisa saudara, engkau tidak akan pernah bisa naik lebih jauh, gak akan bisa. Gak akan bisa sampai di destinimu. Karena hidupmu isinya menggerutu, marah, ngomel, gak terima. Kita kan sering begitu ya saudara. Itu saya saudara. Kita kadang-kadang Tuhan gak kuat Tuhan. Orang itu kok gitu memperlakukan. Kita marah, kita ngomel. Saya sering banget saudara lihat anak-anak muda terutama. Statusnya itu saudara. Paling sering kalau ngomel itu di status di PP-nya. Ngomel itu keluar semua caci maki. Keluar kata-kata. Ke orang yang menyakiti. Enggak terima, ditegur enggak terima. Kita sering begitu kan saudara. Alkitab berkata saudara, Ayub. Tuhan berkata, mari engkau berhadapan denganku. Baiklah kita berperkara. Tuhan berkata, aku panggil engkau sebagai laki-laki. Laki-laki, dewasa bicara kedewasaan. Ngomong face to face sama Tuhan. Saya ini kalau udah sampai kesel marah gimana, saya cuma ngomong sama Tuhan. Tuhan, ngomong sama Tuhan, berperkara saudara. Tuhan berkata, sebab itu dasarnya dari situ saudara. Saudara waktu saya mengerti kebenaran ini, saya bertobat dan Tuhan tolong gak ada yang bisa Tuhan. Orang Kristen kalau tidak mengalami perubahan di hati ini loh saudara. Tuhan itu mau ubahkan hati kita. Tapi kalau kitanya gak mau berubah-ubah saudara. Maka kita gak akan bisa mengendalikan hati orang lain. Seperti Yusuf.
Ketika Yusuf yang pertama hatinya sendiri dia mau diubah Tuhan, maka Tuhan percayakan dia mengubah hati orang lain dengan apa saudara? Dipercaya di penjara ngurusin orang tahanan. Itu hati orang tahanan dulu saudara. Saudara tahu tahanan itu kasar-kasar saudara. Itu penjaranya Yusuf tuh bukan penjara yang baik-baik loh saudara. Saya pernah melihat penjara saudara, aduh enak sekali kayak kos-kosan saudara. Sekamar 3 orang kayak kos-kosan, enak banget menurut saya, bukan penjara saudara. Ini penjara Yusuf, penjara menurut saya orang-orang kasar, orang-orang yang mengerikan, kriminal saudara. Karena dikatakan lubang tutupan di bawah tanah saudara. Tapi saya berkata luar biasa. Tuhan ajaib dalam hidup Yusuf. Tapi Yusuf berkata karena aku, Tuhan ubah hatiku. Hatiku sendiri harus berubah. Hari-hari ini Tuhan itu mengajar terus dalam hidup saya soal hatimu, jaga hatimu, beresin. Saya ini sering gini merenungan hariannya saudara. Saya bisa tulis 4 renungan harian soal mengenal hati. Mengenal hati 1, mengenal hati 2, mengenal hati 3. Mengenal hati kita sendiri saudara. Karena banyak orang gak mengenali hatinya. Kenapa sih saya menulis itu? Kenapa sih saya belajar baca semua itu? Karena saya mau belajar Tuhan beresin hidup saya, hati saya. Saya mau breakthrough benar-benar. Kalau saudara ingin melihat suatu hari Tuhan memakai hidupmu, Tuhan mengubah orang-orang di sekelilingmu, saya mau berkata saudara, kendalikan dulu yang di sini. Kendalikan yang di sini. Semua perasaan kecewa kita, semua apapun kesakitan kita, minta anugerah Tuhan. Saudara saya berdoa, mari mengebaskan semua apapun yang gak perlu dalam hidup kita. Kemarin saya ada komsel ya dengan anak-anak komsel saya tuh. Saya mengajar tentang mengenali diri sendiri saudara. Salah satunya saya bicara soal temperamen. Setiap orang punya temperamen. Ada 4 temperamen manusia. Ya, saya bicara soal 4 temperamen itu. Tapi saya katakan ada 1 temperamen namanya temperamennya melankolis saudara. Melankolis ini orang yang ungu ya. Nah ini orang yang pikiran dan perasaannya kuat. Orang melankolis itu adalah ciri-cirinya ahli sejarah dalam mengingat kesalahan orang saudara. Ahli sejarah dalam mengingat hal-hal yang gak enak dan menyakitkan. Nah dia ingat-ingat itu terus saudara. Itu orang melankolis saudara. Jadi Tuhan berkata kebaskan yang gak perlu. Selesai itu Tuhan berkata. Saya percaya ketika engkau mengerti ini maka Tuhan beri otoritas lebih dalam hidup kita. Amin. Tapi persoalannya seringkali saudara, kemarahan kita, ego kita gak bisa kita kendalikan. Belum sombongnya kita, belum kebenaran diri sendirinya kita. Tuhan, manusia itu betapa jeleknya. Bersyukur Tuhan itu sabar banget ya saudara. Nggak ada yang dibanggakan sebenarnya dalam hidup kita, nggak ada saudara. Semua anugerah kasih karunia Tuhan. Nggak ada yang bisa berbangga. Nah apa jadinya kalau Yusuf itu kesakitan dan dendam saudara. Mungkin hari itu ketika saudara-saudaranya datang, Yusuf akan berkata, hei pengawal, penggal itu kepala orang-orang ini. Ini orang-orang yang menyengsarakan hidupku, membuat hidupku menderita. Tapi enggak tuh, Yusuf enggak berkata begitu. Yusuf tidak ada pahitnya saudara, ajaib. Walaupun dia jiwanya sampai masuk ke dalam besi. Tetapi ajaib dia breakthrough di situ saudara. Dia lepas dan bertobat di situ. Itu kuncinya saudara. Hatinya berubah. Hatinya mau diubah Tuhan saudara. Hati kita itu saudara mau enggak diubah Tuhan. Orang ini gak ada pahitnya. Kenapa? Karena Alkitab menulis ketika anak pertamanya lahir diberi nama Manasye. Manasye ternyata artinya I don't remember. Artinya apa? Tidak ingat lagi. Aku tidak ingat lagi. Tidak ingat apa sih saudara? Enggak ingat penderitaannya. Penderitaan, kejahatan, kakak-kakaknya. Enggak ingat lagi. Jadi sepertinya Yusuf mau berkata, anak ini akan mengingatkan aku. Aku tidak mau mengingat-ingat lagi dan melupakan semua traumaku, penderitaanku, kesakitanku.
I don't remember katanya. Aku berkata semua dikubur selesai tutup. Dinamai Manasye saudara. Dari sini penentuannya. Tuhan lihat hati Yusuf saudara. Tetapi banyak orang sangat besar memorinya saudara. Ini loh memorinya di sini nih. Kalau dibuka nih filenya nih cekrek. Isinya apa saudara? Kebusukan, kejahatan, kelemahan orang-orang yang menyakiti kita. Semua ada di sini semua nih. Dan berkata, I still remember. Aku tetap mengingatnya. Aku gak bisa lupa itu. Gimana lupa jahatnya dia menyakiti, nyebelin, kelemahannya. Waktu dia ngomong ini loh, itu saudara. Aduh orang melankolis ternyata begitu loh saudara. Ingat enggak waktu dulu kamu gini. Ya ampun yang dulu dibuka lagi saudara. Itu orang melankolis ternyata begitu saudara. Memorinya di sini saudara. Kebaikan orang terdelete semua saudara, tidak tercatat. Kadang-kadang ya orang berbuat baik nih saudara. Begitu dia melakukan kejahatan sekali, kebaikannya hilang semua saudara. Itu manusia, itu kita begitu ya saudara. Saya berdoa Tuhan mengubah hati kita. Saya berdoa hati kita berubah, amin. Tapi Yusuf berkata, I don't remember, aku gak mau ingat lagi. Di situ sebetulnya penentuannya saudara. Benar-benar Tuhan lihat itu hati Yusuf. Saya mau berkata dapatkah kita mengampuni orang yang menyakiti kita? Bisa gak sih kita mengampuni orang yang menyakiti kita? Kalau soal ngomong bisa apa enggak ada yang bisa menurut saya. Enggak ada yang bisa. Tapi kalau Tuhan berkata, aku gak bilang, gak tanya kamu bisa apa enggak, dapat apa enggak bisa kok. Tapi aku mau Tuhan. Aku gak bisa, tapi aku mau Tuhan. Aku belum bisa, tapi aku mau tolongin aku ini Tuhan. Saya mau berkata saudara, sehebat apapun luka kita, sedalam apapun sakitnya kita, tidak ada luka yang tidak bisa disembuhkan Tuhan, amin. Alkitab yang ngomong kok, aku Tuhan menyembuhkan luka-luka hatimu. Ada ayatnya saudara. Nanti cari saudara, coba dibuka aja, ketik aja. Ada saudara, saya pernah khotbah hal ini di Purwokerto. Jadi saudara, tidak ada luka yang tidak bisa disembuhkan Tuhan. Sesakit sedalam apapun saudara. Nah kalau kita lihat hidup Yusuf itu memiliki perkenanan ilahi dalam hidupnya saudara. Tadi Grace berkata perkenanan Tuhan. Yusuf memiliki perkenanan ilahi di dalam hidupnya, ada favor of God, favor of man. Perkenanan Tuhan dan perkenanan manusia. Itu Yusuf luar biasa saudara. Jadi sebelum dia dijual sebagai budak, nah dia itu dikasih oleh bapaknya jubah, tunik ya, jubah warna-warni yang sangat indah. Seperti jubah seorang bangsawan. Ayahnya udah ngerti banget Yusuf bakal jadi apa sebenarnya. Makanya waktu kejadian Yusuf mengalami mimpi itu, saya percaya ayahnya menyimpan semuanya dalam hatinya. Itu anak kebanggaan, kesayangan ayahnya. Sebenarnya dari kecil tuh potensi ilahi dan hatinya yang baik udah kelihatan di Yusuf sebenarnya. Daripada kakak-kakaknya. Makanya bapaknya percaya kepada Yusuf. Yang disuruh Yusuf lihat kakak-kakaknya coba. Karena kakak-kakaknya berarti kan ada yang gak benar saudara. Nah, jubah berwarna-warni ini mencerminkan sebenarnya perkenanan ayahnya. Tapi juga ini melambangkan, ini bicara tangan Tuhan ada dalam hidup Yusuf. Itu yang disebut penyertaan Tuhan ada dalam hidup Yusuf saudara. Jadi ketika kakak-kakaknya waktu benci banget nih sama Yusuf, irinya udah dongkol banget. Itu jubah yang bagus ya disobek-sobek saudara.
Ketika si Yusuf mau dilemparkan ke dalam lubang sumur itu, jubahnya dirobek-robek, dibelah-belah, dibagi-bagi, disobek-sobek saudara. Udah habis-habisan ya. Kemudian sampai jubahnya ini diolesin darah kambing saudara. Supaya apa? Nih kasih tahu bapaknya. Jubah anak ini sudah sobek-sobek gak karuan ya. Kemudian mau ngasih tahu ke bapaknya, ini ada darah. Yusuf dimakan binatang buas, mati. Tapi saya mau berkata saudara, meskipun kakak-kakaknya, saudara-saudaranya mengambil jubah perkenanan fisik, ya itu jubah perkenanan fisik kan. Dihancurin, disobek, tapi mereka nggak bisa mengambil, merenggut saudara, perkenanan ilahi dalam hidup Yusuf. Amin. Ada lagu saudara, meskipun katanya 1000 tangan manusia menarikmu membuat kau jatuh bam ke bawah. Tapi Tuhan yang bela, tangan Tuhan yang angkat engkau naik. Saya percaya saudara, meskipun iblis mau menghancurkan destiny kita. Iblis hancurkan semua harapan kita, iman kita. Kekuatan kita, cinta kita, harapan impian kita semuanya iblis bisa hancurkan. Tapi iblis gak bisa hancurkan perkenanan ilahi dalam hidup kita. Janji Tuhan tidak bisa diubah. Amin. Apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, destiny kita tidak bisa saudara. Tapi asalkan sekali lagi hatimu, Tuhan berkata, lihat hatimu. Saudara, kalau orang dikasih perkenanan, jadi perkenanan itu sebenarnya tujuannya apa saudara? Tujuannya bukan hanya memberkati hidup Yusuf itu sendiri. Tujuannya ya, tetapi memberi makan sebuah keluarga. Memberi makan sebuah bangsa saudara. Saya mau berkata saudara, yang pertama, perhatikan kalau hidupmu mendapat perkenanan Tuhan, engkau diangkat Tuhan, bam tinggi naik. Tuhan berkata hidupmu bukan untuk dirimu sendiri. Bukan untuk sebuah kebanggaan, kehebatanmu. Bukan, Tuhan berkata. Tapi tujuannya engkau memberkati banyak orang. Memberkati sebuah bangsa. Memberi makan sebuah bangsa. Yang kedua saudara, seberapa hebatnya jahatnya iblis ingin menghancurkan hidupmu. Saya mau berkata saudara, iblis tidak bisa mengambil sekali lagi perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Musuh berusaha mereka-reka yang jahat. Tetapi Tuhan sang sutradara agung. Tuhan mereka-reka yang baik. Yang ajaib. Amin. Saudara, kalau nonton film ya saudara. Tiba-tiba ada plot twist ya. Ini kalau yang sering nonton film nih. Bam! Loh kok tiba-tiba ceritanya berubah? Loh kok orang ini jadi begini? Luar biasa. Saya tanya sama Grace, plot twist itu jadi artinya gimana? Jadi plot twist itu ya sebuah alur cerita dalam film yang tiba-tiba sama sutradaranya diubah gitu. Dan ada satu efek kejutan yang tidak terduga. Bam gitu. Wih, saudara, Yesus itu punya plot twist dalam hidup kita saudara. Tiba-tiba hidup kita bam diubah Tuhan. Amin. Hanya ada satu tangan yang bisa mengubah nasib hidup kita. Yaitu Tuhan dan firman-Nya. Nasib kita bisa berubah? Bisa saudara, di tangan Tuhan. Dan karena firman-Nya saudara. Dia sang sutradara agung. Dapat mengubah alur cerita jalan hidup orang yang berkenan kepadanya. Dia bisa mengubah alur cerita jalan hidup setiap kita saudara. Amin. Sang sutradara agung, sang maestro, perancang ulang. Bayangkan orang mati aja bisa dibangkitkan kok. Apa sih yang gak bisa dibuat Tuhan saudara? Tapi sekali lagi saya mau berkata. Mari ubah semua saudara. Bereskan kesakitan kita. Saudara dapat mengubah tempat penderitaanmu menjadi tempat kekuatanmu. Saudara bisa mengubah
tempat kehancuran besarmu menjadi tempat terobosan besarmu. Amin. Itu yang Tuhan mau saudara. Lanjut ya saudara. Sampai akhirnya Yusuf mendapat kapasitas maksimal. Dia sampai di puncak destiny. Saudara kalau buka di dalam Kejadian 41, 37-45, saya ambil yang Kejadian 41, 40 sampai 41 ya. Tapi ini ada berapa ayat ini banyak saudara. Itu ditulis bolak-balik saudara. Kata saudara, Firaun memberikan kuasa atas seluruh Mesir kepada Yusuf. Pokoknya kata-kata memberikan kuasa. Saya kutip sedikit ini, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bayangin. Yang jadi rajanya itu sebenarnya Yusuf saudara, tadi saya bilang saudara. Nah yang ajaib, ini si Firaun, orang yang belum mengenal Tuhan, dia memberi nama kepada Yusuf, yang nama Mesir ya saudara, Safnat Paneah. Artinya God speaks and he lives. Tuhan bicara dan Tuhan hidup. Bayangin saudara. Firaun yang belum kenal Tuhan, dia melihat nyata hidup Yusuf. Tuhannya Yusuf hebat banget. Dia bisa bicara, dia hidup. Dia melakukan dengan nyata semua ini. Sampai ya kejadiannya saudara bisa lihat. Itu gandum berlimpah-limpah. Dalam kelaparan gandum sudah banyak, sudah terkumpul saudara. Dan hikmatnya Yusuf luar biasa saudara. Bayangkan zaman itu ya saudara, bikin buah-buahan, sayur-sayuran jadi awet selama 7 tahun. Gimana caranya? Zaman sekarang kan canggih saudara, bisa pakai apa aja. Itu dikeringin caranya gimana saudara. Gandum bayangin 7 tahun gimana caranya supaya nggak kutuan coba. Hikmat Yusuf hebat banget saudara. Makanya ada nggak yang mau kasih nama Safnat Paneah kepada anaknya? Tuhan bicara dan Tuhan hidup, Tuhan nyata. Firaun melihat dengan mata kepala sendiri, Tuhan nyata hebat, Tuhannya Yusuf. Jadi begitu orang dapat mengendalikan yang di dalam, mengendalikan yang di dalam. Coba ngomong, mengendalikan yang di dalam, mengendalikan di dalam hatiku. Mengendalikan. Engkau bisa mengendalikan yang di luar, kau dapat dipercaya dengan apa yang di luar. Kau dapat dipercaya mengendalikan hati orang lain. Lanjut, di rumah bapaknya percaya padanya. Banyak orang Kristen gak bisa dipercaya. Kerja aja saudara, di gereja masih nyolong waktu, nyolong ini, nyolong. Banyak orang Kristen. Saya pernah menjumpai suatu keluarga, gak mau jadi Kristen lagi katanya. Ketipu sama orang Kristen. Orang Kristen mengerikan, menipu dan jahat sekali katanya. Gak bisa dipercaya saudara orang Kristen saudara. Ngomongnya orang Kristen, rohani, gak bisa dipercaya ternyata. Makanya dia gak mau jadi Kristen lagi saudara, gawat gak saudara. Orang Kristen gak bisa dipercaya, tapi Yusuf dipercaya di rumah Potifar. Potifar mempercayakan hartanya, rumahnya, kecuali istrinya ya. Semua dipercaya saudara. Lagi saudara, dimasukkan dalam penjara, kepala penjara mempercayakan semua tahanannya dipercaya saudara. Dipercayakan ke Yusuf saudara. Dibawa ke istana, Firaun mempercayakan pemerintahannya. Bayangin, ajaib banget. Tapi prosesnya gak mudah. Dalam hidup kita selalu ada satu titik di mana saudara, persoalan yang kita alami itu seringkali melampaui dari kekuatan kita. Sudah melampaui batas, persoalan pergumulan kita sudah sangat berat. Kita ya disebutnya di titik terendah. Kalau kita nyanyi di titik terendah disebutnya lembah penentuan. Ada satu titik di mana persoalan dalam hidup kita melebihi kemampuan kita. Sudah di batas limit kita. Tuhan, aku udah gak bisa apa-apa Tuhan. Kita dihadapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang rasanya aduh Tuhan, ini masalah besar udah gak bisa diapa-apain lagi. Aku sudah gak bisa apa-apa, aku gak berdaya Tuhan.
Pernah nggak alami itu? Utang yang tidak terbayar. Ada seorang ibu yang sudah lagi hamil. 1 bulan keguguran, drastis sekali darah, pendarahan. Belum lagi setelah itu dipecat lagi, di PHK. Kemudian anaknya yang satunya sakit lagi. Sudah jatuh ketimpa tangga pula ya. Kalau saya bilang terus bertubi-tubi. Tapi saya mau berkata, titik itu bukan titik di mana saudara merasa panik, harus panik dan saudara harus cari hamba Tuhan. Cari siapa yang bisa doakan. Enggak bisa saudara, engkau pakai kekuatan manusiamu. Grace berkata, usaha manusia sia-sia. Bukan kita harus bicara kepada banyak orang. Tapi saya mau berkata itu titik di mana saudara harus ketemu Tuhan, cari Tuhan. Lebih dari yang dulu-dulu. Lebih hebat lagi yang Grace tadi bilang. Yabes merendahkan hati dan masuk di kedalaman Tuhan. Yabes masuk face to face saudara. Bertemu dengan Tuhan. Itu titik di mana Tuhan berkata, marilah kita berperkara. Tuhan berkata, cuman aku dan engkau. Gak ada yang lain. Itu indah sekali saudara. Kalau saudara mengalami sesuatu yang berat, ketemu Tuhan. Duduk diam bersama Tuhan. Indah sekali saudara. Mari berdua aku dan engkau. Berdua dengan Tuhan, hanya berdua saudara. Dan kau akan lihat jalan keluarnya. Terobosan saudara. Keajaiban. Di Alkitab saudara, ada begitu banyak orang yang mengalami di titik Tuhan, diproses habis-habisan. Sampai matang digodok sama Tuhan ya saudara. Salah satunya juga Musa. Musa ya, seorang pangeran Allah ya. Bayangkan dari seorang pangeran tiba-tiba kemudian dia menjadi terjun bebas saudara. Bam, 40 tahun itu cuma kerjanya gembalain sapi terus, gembalain kambing domba terus. Diproses sampai Tuhan bersihin Mesirnya. Butuh 40 tahun ya, ngeri juga ya saudara. 80 tahun dipanggil Tuhan saudara. Diutus Tuhan. Seringkali kan kita gitu, kemesiran kita masih banyak saudara. Roh perbudakan kita, mentalitas budak itu saudara. Nah, di Alkitab ada satu nabi saudara, ini nabi hebat banget menurut saya. Ini nabi luar biasa. Tapi dia mengalami masa kegelapan, masa suram dalam hidupnya. Dia ada di titik keletihan luar biasa dan sangat ketakutan. Letih, capek, sangat ketakutan. Ini seorang nabi bisa saudara membunuh ya sendirian nih menghadapi 400 nabi Baal. Saya berkata ya hebat banget ya sebetulnya Nabi Elia. Gorok kepala nabi-nabi 400 loh, 400 nabi Baal dipenggal kepalanya. Penggal kepala orang kan gak gampang saudara. Ini kan luar biasa keberaniannya hebat banget. Tapi bayangkan seorang nabi hebat di 1 Raja-Raja 19 ayat 4 saudara kalau mau buka nanti di rumah. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Elia berkata begini saudara. Cukup itu Tuhan sambil menjerit. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Ini nabi hebat saudara. Sampai mau mati, minta mati saudara. Berarti kan ini nabi sudah depresi, sudah stres berat saudara. It's enough katanya. Cukuplah Tuhan. Nah kata cukuplah ini dalam bahasa Ibraninya artinya too much. Terlalu banyak. Nabi Elia teriak sama Tuhan, Tuhan. Terlalu berat, terlalu banyak tugas yang kau berikan kepadaku Tuhan. Aku sudah enggak kuat lagi Tuhan, aku mau mati aja Tuhan. Please Tuhan, please stop Tuhan. Jangan ditambahi lagi Tuhan. Sudah Tuhan, berhenti aja, aku udah enggak kuat Tuhan. Ini di luar kemampuanku, too much Tuhan. Sudah terlalu banyak, terlalu berat, terlalu Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu. Prinsip Tuhan. Saya belajar ya, kebenaran ini saya belajar, saya buka-buka buku, saya belajar ini. Tuhan dahsyat banget ya.
Tuhan berkata, jangan pernah ya kamu, kalau bebanmu berat, kamu berkata kurangi bebanku Tuhan, aku gak sanggup lagi. Jangan pernah. Tapi katakan, ini prinsip Tuhan nih. Jika engkau merasakan bebanmu terlalu berat, kesakitanmu terlalu hebat, penderitaanmu, utangmu dan segala macam. Kalau saudara masih mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu, ya kecuali saudara nggak mau Tuhan kerja dalam hidup saudara ya. Tapi kau mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu, lewat hidupmu. Jangan pernah engkau minta dikurangi bebanmu. Tapi minta Tuhan tambahkan kekuatanku. Amin. Cuma ngomong kanan kiri, Tuhan tambahkan kekuatanku. Aku mau lebih kuat lagi. Aku lipat kali gandakan kekuatanku. Dalam kesakitanku, dalam penderitaanku, dalam apapun yang aku alami. Tuhan, aku mau lebih kuat. Tuhan. Ini prinsip Tuhan, saudara. Saudara, ternyata ketika penindasan di Mesir ya saudara. Bangsa Israel, kalau Alkitab, saudara baca di Alkitab, bangsa Israel sudah nggak tahan tuh, ngejerit. Ya, saudara baca di Alkitab. Sampai jeritannya itu melengking, saking melengkingnya mungkin ya, saking gak kuatnya. Terdengar teriakannya di tata Tuhan. Tuhan mendengar. Tapi gak pernah tuh di Alkitab ngomong gini. Tiba-tiba ketika Tuhan mendengar jeritan bangsa Israel yang menangis dan jeritannya memilukan, Tuhan dah tahan. Kemudian Tuhan berkata tiba-tiba, dar petir besar menyambar Firaun, Firaun mati. Selesai sudah, bangsa Israel dibebaskan. Enggak ada di ayatnya gitu saudara, enggak ada saudara. Enggak ada. Tapi Alkitab berkata saudara, ini yang terjadi. Di pihak orang Israel, Tuhan tambahi kekuatan dengan apa? Tuhan kirim, diutuslah seorang yang bernama Musa dengan tongkat Allah. Dan Musa, tongkat Allah di tangannya Musa menolong bangsa Israel. Nah, apakah beban bangsa Israel semakin ringan? Enggak. Beban bangsa Israel berat. Bisa makin berat. Tapi Tuhan melipat kali gandakan kekuatan. Amin. Buat bangsa Israel. Itu prinsip Tuhan saudara. Jadi kalau kita mengalami penderitaan berat saudara, percayalah, kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, jangan berteriak berkata Tuhan, sudah Tuhan stop kurangi bebanku. Jangan saudara. Tapi harusnya kita berkata, Tuhan buat aku kuat, lebih kuat lagi menghadapi semua ini Tuhan. Karena aku percaya bersama Engkau Tuhan, aku bisa Tuhan, karena kekuatan datangnya daripadamu Tuhan. Amin. Amin saudara. Jadi hari ini kalau saudara punya masalah, udah jangan teriak-teriak lagi sama Tuhan, berhenti. Tuhan udah ngerti kok. Saudara tinggal berkata, Tuhan, aku percaya Tuhan. Meskipun keadaannya tidak memungkinkan, tapi aku tahu Tuhan ada kekuatan. Saudara, kekuatan itu yang kita mau ya, yang kita dapatkan itu bisa dari apa aja sih saudara? Mungkin saudara perlu berdoa puasa lebih lagi. Engkau mau punya kekuatan ekstra, engkau mungkin perlu lagi baca Alkitab, renungkan firman Tuhan lebih sering lagi. Tapi dengan apa? Memperkatakan firman terus saudara. Believing and speaking saudara. Jadi believing and speaking, terus percaya dan berkata-kata firman, berkata-kata firman, berkata-kata firman. Dan itu jadi dalam hidupnya saudara. Jadi kekuatan didapat dari mana? Barangkali saudara perlu terus memperkatakan firman, terus gila saudara. Saudara bicara dengan Tuhan, saudara mendengar suara Tuhan lebih lagi. Barangkali saudara perlu menolong orang lain, saudara perlu menjenguk yang sakit, saudara melayani orang. Pakai itu saudara, kekuatan itu saudara. Saudara memberkati orang lebih lagi. Tapi saya mau berkata sekali lagi saudara. Tuhan tambahi kekuatanku, lipat kali gandakan. Dan saudara prinsip Tuhan, Dia tidak akan mengurangi
apa yang Dia tetapkan. Karena Tuhan mau saudara dan saya lulus dengan baik. Saya berdoa saudara mengerti. Setiap kita semua punya jatah masing-masing. Proses didikan setiap manusia berbeda. Jatah kita masing-masing berbeda. Tapi apa yang ditetapkan Tuhan, sekali lagi saudara, itu tidak akan pernah saudara diambil siapapun. Dan Tuhan mau kita lulus dengan menjadi yang terbaik. Amin. Saudara tahukah Yusuf itu waktu dia dimasukin penjara. Jadi tahanan pada waktu zaman itu saudara. Jadi orang kalau ditahan pada zaman itu orang tidak tahu kapan keluarnya saudara. Dan tidak ada kesempatan keluar. Jadi intinya apa? Dia akan disiksa dan dihukum mati ujungnya saudara. Itu tahanan pada zaman itu saudara. Bayangkan saudara, Yusuf mengalami seperti itu. Tidak tahu, tidak ada kesempatan keluar, tidak tahu kapan keluarnya. Dan ujungnya akan ditahan, disiksa, dihukum mati saudara. Tapi ajaib Tuhan merekayasa. Mimpi Firaun membuat Yusuf bertemu dengan Firaun dan Yusuf hari itu diubahkan hidupnya. Dari semalam kemarin Tuhan itu bicara bahwa khusus untuk saudara yang pernah mengalami engkau pernah mau diaborsi atau orang tuamu pernah berkata bahwa menyesal melahirkan engkau, orang tuamu pernah menolak engkau, pernah mungkin berkata kamu ini kebobolan, harusnya kamu gak ada. Atau di sini ada orang tua yang pernah melakukan seperti itu kepada anaknya. Hari ini Tuhan mau memberikan kuasa kesembuhannya untuk setiap saudara. Amin. Mengalir Tuhan. Saudara mungkin kelihatannya akar kepahitan itu kecil, akar penolakan itu kecil, akar kecewa itu kecil. Tapi itu bisa berdampak besar yang merugikan bahkan memotong destiny seseorang. Maka dari itu Tuhan mau seperti Tuhan menyembuhkan hidup saya. Seperti Tuhan membebaskan hidup saya dari akar kepahitan, dari akar kecewa, dari akar penolakan. Tuhan juga mau lakukan hal yang sama untuk saudara. Khusus untuk saudara yang pernah mengalami hal itu, juga untuk semua saudara yang streaming. Atau saudara orang tua yang pernah melakukan itu terhadap anakmu. Saya minta dengan hormat, dengan kasih Tuhan, mari taruh tanganmu di hatimu saudara. Hanya untuk engkau yang pernah taruh tanganmu di hatimu saat ini, taruh tanganmu di hatimu saat ini. Manusia tidak bisa menyembuhkan, manusia tidak bisa mengubahkan hidup, hanya Tuhan yang bisa. Tuhan hari ini Tuhan, seperti Engkau mengubahkan hidupku Tuhan, seperti Engkau menyembuhkan aku, biar hari ini Tuhan, kuasa kesembuhan itu mengalir, kuasa kesembuhan itu mengalir. Cabut Tuhan, semua akar kepahitan demi itu nama Yesus. dicabut Semua sampai akar pahit, akar-akarnya. kecewa, Di dalam kebencian, nama Tuhan Yesus. kesakitan Tidak ada cabut lagi dalam hidup kami Tuhan. Cabut memotong semua destiny, Tuhan. tidak ada lagi destiny yang berhenti di Kutuk-kutuk tengah semua jalan dicabut karena demi nama kepahitan. Yesus. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. semua Yes. kutuk itu sudah dihancurkan trauma oleh semua. kuasa darah Yesus, iya. oleh kuasa darah Yesus, Darah oleh Yesus kuasa darah menyembuhkan. Yesus yang Darah menyembuhkan Yesus, kami, Tuhan yang sanggup, menebus Tuhan hidup sanggup. kami di dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk saudara sebagai orang tua, kalau saudara pernah melakukan itu terhadap anakmu, saya minta dengan kasih Tuhan, dengan hormat setelah pulang dari tempat ini, minta maaf sama anakmu, doakan anakmu, nubuatkan yang baik, firman Tuhan perkatakan atas hidup anakmu. Dalam nama Tuhan. Saudara, saya mau saudara dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Seperti yang tadi Grace katakan, beresin. Beresin saudara. Ada satu ketakutan dalam hidupmu, mungkin keletihan. Saudara, saya dulu orang yang gampang sekali nervous. Itu sudah ada sejak kecil karena orang tua saya didikannya saudara. Selalu ditekan dan cepat-cepat buru-buru. Dilarang ini, dilarang itu. Ada banyak hal saudara. Saudara, mari saudara, biar roh Tuhan bekerja. Ada hal-hal yang Tuhan mau beresin dalam hidup kita. Mungkin tanpa kau sadari, kenapa aku kok jadi orang begini ya? Sebetulnya itu akibat dari masa lalumu. Apa yang kau alami sekarang akibat dari masa lalumu saudara. Mari, biar Roh Kudus membuka dan menyingkapkan saudara. Ada sesuatu yang mungkin kau alami apapun, kesakitan apapun.
Mungkin engkau juga pernah dilecehkan saudara, dirundung, dibully saudara. Dan yang kedua saudara, sekali lagi, ada orang-orang yang merasa hidupnya sangat berat. Utang gak dibayar-bayar, gak bisa kebayar. Ada banyak hal dalam hidupnya, mengalami masalah yang bertubi-tubi. Sekali lagi saudara, saya mau berkata, mari minta Tuhan tambahkan kekuatan. Saya berdoa urapan, kekuatan ekstra ini turun dalam hidup kita. Kekuatan, daya tahan, daya juang menghadapi apapun. Shikaralapashidiri. Biarkan turun. Turun dengan kuat malam ini. Turun Tuhan, turun dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang memberi kesanggupan. Engkau yang memampukan setiap kami Tuhan. Berjalan dalam firman-Mu. Memampukan setiap kami Tuhan. Untuk kami terus pegang janji-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau pegang kendali seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turun. Turun. Urapan ini. Yes Tuhan, turun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan Roh Kudus. Sampai kami pulang. Sampai mungkin Kau memberikan mimpi kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami terima yang ilahi dari Tuhan malam ini. Dalam nama Yesus.